Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Berjumpa lagi dengan saya Tika Kartika Andini, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Sukaluyu Cianjur. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan metode pembelajaran yang memberikan ruang bagi murid untuk bisa meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar serta minat belajar yang dimiliki murid. Dalam metode ini, murid diberikan keleluasaan untuk memilih apa yang mereka ingin pelajari, bagaimana cara belajar yang dikehendaki, dan produk belajar apa yang ingin dihasilkan. Dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus dapat memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan murid, melakukan manajemen kelas yang efektif, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, serta melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar yang murid butuhkan, maka guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, memahami kesiapan belajar murid. Yang kedua, memahami minat murid. Dan yang ketiga, memahami profil belajar murid. Kesiapan belajar murid dengan memberikan asesmen diagnostik dapat memberikan informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan keterampilan dan pengetahuan baru yang akan diajarkan, dengan tujuan untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran sehingga dapat terpenuhi kebutuhan belajarnya. Minat murid adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dengan memahami minat murid akan membantu guru untuk dapat mempertimbangkan bagaimana cara mempertahankan atau menarik minat murid dalam belajar. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan belajar, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda antara satu murid dengan murid yang lainnya. Adapun cara untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, guru bisa melakukan hal-hal yang berikut. Memperhatikan dengan seksama semua hasil penilaian yang diberikan, memperhatikan perilaku murid, menjalin komunikasi yang baik dengan murid, dan mencari informasi dengan wali kelas juga guru yang mengajar di kelas tersebut. Strategi diferensiasi yang dapat dilakukan atau dikombinasikan. Yang pertama, diferensiasi konten, yaitu guru akan menyesuaikan konten pembelajaran agar sesuai dengan tingkat pemahaman murid. Ini bisa berarti menyediakan materi yang lebih menantang untuk murid yang lebih cepat belajar atau memberikan dukungan tambahan bagi murid yang memerlukan bantuan ekstra. Kedua, diferensiasi proses. Murid akan memaknai materi atau konten yang dipelajari baik secara mandiri atau kelompok dengan menyediakan kegiatan berjenjang yang merujuk pada proses belajar. Yang ketiga adalah diferensiasi produk. Merupakan bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Koneksi antar materi pada video kali ini adanya keterkaitan antara materi pada modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 dengan materi pada modul 2.1. Keterkaitan modul 1.1 dan modul 2.1 adalah dalam melakukan pembelajaran diferensiasi, guru harus memenuhi keberagaman kebutuhan belajar murid dengan potensi kodrat alam dan kodrat zaman yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan filosofi dari hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan materi selanjutnya, dalam pembelajaran diferensiasi, guru harus bersikap reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpusat pada murid. Selain itu juga, guru harus mampu menjadi pemimpin dalam pembelajaran sehingga pembelajaran diferensiasi dapat berjalan dengan baik dan meminimalisir adanya kesenjangan dalam belajar murid. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak yang terdapat pada modul 1.2. Keterkaitan materi pada modul 1.3 dengan modul 2.1 adalah dengan melaksanakan pembelajaran diferensiasi
yang memenuhi kebutuhan belajar murid menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak. Dan yang terakhir, keterkaitan materi pada modul 1.4 dengan modul 2.1 adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi harus menciptakan suasana yang positif dan kondusif, sehingga perlu adanya kesepakatan kelas yang melibatkan semua murid di kelas sebelum mengawali pembelajaran. Diharapkan dengan adanya kesepakatan yang disepakati bersama dapat mensukseskan pembelajaran diferensiasi sesuai dengan nilai budaya positif yang diterapkan. Demikian pemahaman koneksi antar materi kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.